So I think sebenarnya the challenge is not really the remote working part. The challenge is the transition. Oke, halo Mbak Ajeng, teman-teman semua. Kita hari ini mengundang Mbak Ajeng Asmarandani untuk ngobrol-ngobrol bareng Doki Podcast nih. Terima kasih banyak Mbak Ajeng udah nyempetin waktunya. Kita hari ini akan ngobrol seputar work culture, tentang leadership juga, tentang working environment, dan pastinya Mbak Ajeng punya banyak sih yang bisa di-share terkait topik-topik tersebut. Nah, mungkin sebelum kita mulai podcastnya, dari Mbak Ajeng bisa memperkenalkan diri sedikit Mbak, tentang Mbak Ajengnya itu. Silakan. First of all, thank you so much, Mas Wahyu and Doki, for having me in this podcast. Very happy to be here. So, saya Ajeng Asmarandani. Saya adalah Certified Career Coach yang juga sekarang bergerak di training gitu ya, leadership training, specifically untuk Gen Z sama millennials target audience gitu. Maybe a little bit about me. I spent over 12 plus years working in corporate sama startups, tapi kayak mainly memang backgroundnya di tech companies gitu ya, di startups. Kemudian memutuskan untuk career pivot dan sekarang ada di dunia HR gitu. Oke. Sebenarnya aku penasaran ini sih Mbak, maksudnya sepanjang perjalanan karir Mbak Ajeng, apa sih yang bikin Mbak Ajeng tertarik banget sama leadership, sama work culture, sama working environment yang sehat? Gitu Mbak, bisa dielaborate nggak? Mungkin lebih ke personal experience ya. Jadi the beginning of my career, I think kayak the first years gitu ya, the first 3 years masih jadi staff lah ya. Terus habis itu jadi dipromote menjadi manager itu I think kayak setelah 3 tahun gitu kan, mulai jadi people manager. Terus saat itu pertama kali jadi manager, I was very micromanaging. Terus kayak I was kayak instead of leading people, I was leading more of the technicalities gitu kan. Jadi lebih heavy di quality control dibandingkan ke empowering the people gitu ya. Nah, jadi pada saat itu I didn't really know what leadership was gitu kan. Dan karena my experience with my previous managers gitu, they were all very micromanaging gitu kan. So I thought that was the only leadership style available gitu kan. So I didn't know that there was other ways of leading a team gitu. Karena semua dari manajer-manajer yang pernah dirasain gitu ya, yang pernah dipunya itu semuanya micromanaging gitu. Pada akhirnya jadi berpikir, oh kalau namanya leader itu ya memang begini gitu kan, emang harus attentive to detail, harus yang benar-benar quality controlnya ribet kayak gitu kan. Jadi tidak fokus sama orangnya, tapi lebih fokus sama prosesnya aja gitu. Terus over time, I realize ternyata approach kayak gitu tuh bikin orang gak happy, ya kan? Bikin orang gak happy dan bikin orang merasa restricted dan malah mereka jadi jadi nggak produktif gitu. Nggak produktif karena mereka merasa mereka cuma punya satu cara untuk melakukan sesuatu gitu kan. They were not given the room to improve gitu kan on their own. They were not given the room to explore on their own. There was only one way available for them to follow gitu kan, which wasn't really good gitu sebenarnya for the kind of environment that I was in gitu ya. Akhirnya over time terus maybe kayak I should learn more about this gitu kan. Akhirnya baca buku, ambil course, terus ketemu sama mentor-mentor yang lain gitu, dan akhirnya punya kesempatan juga untuk punya bos yang dia itu sangat berbeda dari bos yang sebelumnya gitu, dimana dia kayak mentor, lebih kayak mentor, dan he unlocked a lot of my potential yang tadinya I couldn't see gitu ya. And then that's when I finally realized, oh ternyata mentorship atau punya seorang coach itu juga penting banget gitu. Yang tadinya I didn't think I could gitu kan. Begitu dapat exposure sama dia, and then he trusted me segala macam, akhirnya kayak oh I feel really empowered gitu kan. And that kind of feeling that led me to believe that I also can do that gitu kan. Pada akhirnya berusaha untuk mengadjust gaya leadership dan segala macam. Ngelanjutin dari situ, Mbak Ajeng tadi kan sempat mention, sempat ada perubahannya begitu dapat mentor yang lebih cocok gitu ya dengan Mbak Ajeng. Nah, apa sih yang dilakukan beliau nih, dilakukan mentornya itu, entah itu action simple-nya atau approach-nya yang bikin Mbak Ajeng berubah juga nih mindset tentang leadership-nya itu?
Pertama, he trusted me a lot gitu ya. Jadi he didn't treat me as if I was less than him gitu kan. Jadi bener-bener dia apa ya? Kayak kita ngobrol. Pertama kita mulai dengan one on one gitu kan. Kita mulai dengan one on one. Terus abis itu he really wanted to get to know me gitu kan. He really wanted to know my aspiration gitu, my strength, my weakness dan segala macam. So I felt hurt at the time gitu kan. Karena yang sebelumnya tuh bener-bener kayak top down aja gitu. Top down udah gitu micromanaging. Nah begitu sama dia tuh ajak ngobrol dulu, ajak ngobrol one on one. Terus kayak dia pengen tahu lebih dalam tentang kayak oh Ajeng ini siapa sih gitu kan. Apaan sih aspirasinya dia dan segala macam. Dari situ I felt like he really cared about me gitu kan. Jadi mulai we're off on a good start. Terus dari situ karena dia juga observe ya sebenarnya kayak strength-nya itu di mana, weakness-nya itu di mana. Jadi dia benar-benar play to my strength. Pada saat dia mengkomunikasikan sesuatu, misalnya dia mau ngasih project atau dia mau ngasih sesuatu task yang harus selesai dalam certain period of time, dia pasti selalu ngasih clear brief gitu. Clear brief dengan gaya komunikasi yang I would totally understand him gitu. So it's not just like kadang-kadang kan ada ya bos yang benar-benar ya udah gitu kan kayak ngelepeh kerjaan aja gitu, tapi nggak dijelasin ini tuh sebenarnya konteksnya apa, untuk apa, kenapa kita melakukan ini kayak gitu. Nah dia tuh benar-benar kayak komprehensif gitu. And that I really appreciated gitu from him. Nah terus dari situ dia juga karena dia kan tadinya ex consultant ya, so he also taught me a lot of like frameworks yang berguna banget untuk kerjaan kedepannya lah gitu. Jadi dari situ belajar oh ternyata kalau jadi consultant dari top 4 tuh kayak begini loh gitu cara kerjanya gitu kan. Oh begini loh framework yang bisa dipakai gitu. Oh caranya mengorganisasi sebuah informasi yang tepat itu kayak begini gitu. Nah, it sounds very simple kayak organizing information gitu, but a lot of people underestimate that gitu kan and think like people will immediately understand gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengorganisir informasinya dengan baik gitu kan, memberikan konteks yang tepat, kasih tahu purpose-nya apa, dan orang yang kita delegasikan juga akan merasa empowered gitu untuk bisa come up dengan ideas baru gitu. And so karena dia juga orangnya terbuka gitu ya, di saat diberikan tugas and then I understood the task, habis itu I ask gimana kalau kita giniin aja gitu. And then he liked my idea. And that propelled me forward gitu. Jadi over time dia udah ngelepas semuanya sama sekali gitu kan. And I felt that I could contribute more gitu. The feeling of can contributing more to company, I think that's the key gitu ya. Jadi any good leader sebenarnya bisa nge-unlock anak buahnya kalau kita bisa membuat mereka merasa mereka bisa berkontribusi lebih gitu sih. Sih, menarik Mbak. Nah, pernah nggak sih Mbak Ajeng kayak dapat satu advice entah dari mentornya atau dari orang lain yang sampai sekarang advice itu selalu diingat-ingat dan mempengaruhi style leadership Mbak Ajeng sekarang? Oke. Jadi ada 2 leadership advice yang sempat diberikan sama 2 bos yang berbeda. Bos yang pertama bilang quote-nya gini, advice-nya adalah fake it till you make it. Ya. Fake it till you make it. Walaupun kita sebenarnya nggak ngerti apa-apa juga, maksudnya kayak there's a lot of things that we don't know gitu, just do it anyway gitu kan, show up dan over time kita bisa meng-acquire skill tersebut juga gitu. Nah, on the other hand, ada lagi bos aku yang lain lagi itu bilang gini, sebenarnya lo nggak harus semuanya lo bisa gitu. You don't really have to fake it gitu. You don't really have to fake everything gitu. What you need to do instead adalah lo kumpulin orang-orang yang sebenarnya smarter and stronger than you are gitu kan. Jadi dan put together a variety of strength, a variety of skills gitu kan, and make them feel empowered. So you're there more like ngegerakin bareng-bareng gitu kan. Jadi sebenarnya kalau you try to fake it till you make it, but you need to fake a lot of things gitu kan. Karena kan as we grow as a people leader kan semakin banyak orang yang di bawah kita gitu kan, semakin kompleks skill yang akan tim kita punya gitu. Kalau kita berusaha untuk bisa social media, kita berusaha untuk bisa performance marketing, kita berusaha untuk bisa CRM, kita berusaha untuk bisa public relations, kita berusaha there's too many gitu kan. There's a certain extent to kapan kita maksudnya kayak there's a limit to fake it till you make it gitu sebenarnya. Nah kalau misalnya emang kalau kita udah jadi people manager ya sebenarnya lebih ke gimana you can put people together and make them work together with you gitu. Jadi sebenarnya 2 advice tersebut sama-sama bagus gitu kan. Advice yang pertama mungkin masih bisa dipakai
in certain situations. Tapi yang kedua mungkin lebih related, lebih tepat untuk leadership ya, advice untuk leadership gitu. Oke, menarik banget tuh Mbak. Untuk advice itu ya sebenarnya kita sering dengar sih ya, fake it till you make it, tapi kayak beberapa tuh susah beneran mengaplikasikan itu. Dan dilengkapin juga sama advice yang satunya lagi. Nah sekarang kita mau lanjut ke work culture nih Mbak Ajeng. Aku pengen nanya soal karakteristik seorang leader. Menurut Mbak Ajeng, kalau misalkan ada satu karakteristik wajib yang perlu dimiliki sama leader untuk nge-create working culture yang sehat, itu tuh apa sih Mbak? Dan kenapa itu? Oke. Mungkin transparansi ya. Transparansi dan adanya clear why. Jadi terutama kalau misalnya kayak geng milenial ke bawah, terutama Gen Z gitu ya, mereka terbiasa dengan open access gitu kan. Whatever we do, we can just access it dari Google. Sekarang udah ada ChatGPT gitu kan. Kayak open information lah untuk everyone gitu. Nah, kalau misalkan di lingkungan pekerjaan, especially kalau tim kita adalah millennials, Gen Z terutama gitu ya, mereka yang sudah terbiasa dengan akses informasi, terus tiba-tiba punya bos yang tidak transparan gitu kan, misalnya ngasih delegasi pekerjaan, tapi nggak jelas ini tuh konteksnya apa. Kenapa kita harus ngelakuin ini gitu kan? Sebenarnya poinnya apa gitu? Cuma kayak ya udah lo kerjain aja gitu. Nah itu akan ada resistensi gitu. Jadi sebenarnya I think one characteristic especially more important in today's workplace gitu karena digital age gitu kan, informasi semakin terbuka dan segala macam. Kalau kita punya bos tapi dia nggak bisa transparan, nggak bisa kasih purpose, clear why, kenapa kita harus melakukan sesuatu, kemana sebenarnya company ini berjalan, bergerak gitu kan, orang juga akan reluctant gitu, bukan reluctant ya, tapi itu tidak akan menginspirasi tim kita untuk memberikan lebih. Karena mereka nggak tahu ini buat apa gitu. Jadi kayak mereka akan ngerjain ya agak ogah-ogahan gitu ya, mungkin ada sedikit reluctant gitu. Nah, jadi I think that's what's important sih sekarang. Kita bisa menjelaskan dengan clear why, konteksnya apa gitu kan, sehingga orang juga bisa mungkin come up dengan new ideas of innovation juga. Oke Mbak. Buat teman-teman leaders yang sebenarnya udah aware nih transparansi itu penting Mbak. Cuma masih ada barrier dari orangnya itu sendiri kayak kenapa harus transparan, takutnya buka kartu terlalu banyak. Kira-kira ada tips nggak sih Mbak? Justru kenapa being transparan itu malah dampaknya positif buat tim dan dianya? Oke. Transparan bukan semuanya harus ditransparanin juga gitu kan. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin kita bisa prefer cuma leadership team yang tahu misalnya gitu kan. Nggak semuanya juga harus kita buka, tapi setidaknya orang harus tahu apa yang mereka kerjain gitu. Orang harus tahu kenapa mereka mengerjakan itu gitu. Jadi kayak the why is still important so that people can come up with the how. Karena kalau misalnya kita cuma ya udah what you need to do cuma kayak what sama how-nya aja, dan mereka ngelakuin itu tanpa adanya perspektif bahwa kita mau gerak kemana gitu. Dan akhirnya the kind of how, the kind of what yang mereka lakukan juga lebih restricted gitu, karena mereka nggak bisa ngeluarin ide baru gitu. Tapi kalau dikasih tahu, oh kita tuh sebenarnya purpose-nya ini loh, gitu. Bisa aja cara atau how yang selama ini kita pikirkan adalah cara terbaik gitu kan. Bisa aja sebenarnya tim kita punya perspektif yang lebih bagus lagi gitu kan. Kalau aja mereka tahu alasan kenapa kita melakukan itu. Gitu. Jadi sebenarnya kayak as long as the why of like the organization-nya kelihatan gitu sama tim, mereka bisa understand kayak misi visinya apa gitu kan, dan apa sih yang sebenarnya value-value yang kita berusaha untuk tanamkan dan segala macam. Kalau itunya clear sebenarnya sih harusnya udah oke ya. Kita nggak perlu ceritain semuanya sampai kayak financial statement satu persatu line by line kita ceritain, nggak perlu juga gitu ya, karena nggak ngaruh sama operation day to day gitu. Tapi lebih ke memberikan mereka inspirasi dan empowering mereka lah gitu. Jadi dari leadernya sendiri juga perlu sense untuk mana informasi yang justru baik di-disclose ke semuanya, mana yang perlu di-keep dulu atau dibagikannya ke selected team members aja gitu ya Mbak ya, ada sense itunya. Aku masih pengen lanjut nanya soal company culture Mbak. Sepanjang perjalanan karirnya Mbak Ajeng atau ngobrol-ngobrol sama leaders yang lain, pernah nggak sih ada case study di mana perubahan company culture ini directly impact ke bisnis performance-nya si bisnis itu atau perusahaan itu? Oke.
Ada banget. Sebenarnya in a smaller scale adalah gini, kalau kita nggak perlu ngomongin company wise ya, kita ngomongin team wise atau department wise aja gitu. Kalau misalnya kita punya leader yang caranya itu kurang pas sama timnya gitu. Dalam arti misalnya gini, leadershipnya dia itu nggak sesuai sama the rest of the company culture dan tidak sesuai dengan goal dari tim tersebut dan tidak sesuai juga sama tim membernya gitu ya. Nah itu udah pasti orang-orang akan punya resentment dalam arti gini, kayak leadership yang tidak tepat dari sisi tepat atau tidak tepat itu kan tergantung sama fungsi dari departemennya, ya kan? Kalau gaya leadershipnya tidak sesuai sama fungsi dari departemennya, otomatis bisnis outcome-nya juga akan ke-impact. Karena people are not working as they could gitu ya. Maksudnya mereka tidak optimal lah gitu. Katakan kalau misalnya kita kerja sama tim kreatif gitu ya. Kita kerja sama tim kreatif. Nah, tim kreatif itu memang mereka punya strength tersendiri di mana mereka bisa diberikan kebebasan untuk come up dengan ide-ide baru gitu kan. Tapi kalau misalkan creativity-nya mereka justru dilimitasi gitu kan dan mereka diperlakukan seolah-olah mereka adalah fungsi yang lain gitu. Misalnya fungsi accounting gitu. Kalau accounting kan udah kebaca semuanya gitu ya, kayak maksudnya is repetitive gitu. Tidak seperti kreatif gitu kan, yang proses ininya berbeda gitu, proses pada saat mereka melakukan pekerjaannya mereka berbeda gitu. Jadi udah pasti business outcome-nya juga akan ngaruh gitu ya, caranya leader menginstill culture ke bawahnya itu akan berpengaruh sama business outcome. Dan aku pernah juga sih jadi kayak pada saat dulu ini pas aku yang punya leader gitu ya, aku punya leader. Nah, pada saat leadernya itu tidak terbuka terhadap masukan dari bawah gitu kan, dia maunya top down aja. Dan tidak mau didebat masalah data gitu ya. Jadi benar-benar kayak ya udah pokoknya apa kata gue lu harus ikutin. Pada akhirnya timnya tuh jadi bingung juga gitu. Maksudnya ngerjain nih udah jelas-jelas kayak datanya bilangnya apa gitu kan. Dan itu ngaruh banget lah sama business outcomes gitu. Dan leader itu sangat menginfluence work culture karena kan directly impact culture yang dirasakan oleh tim membernya gitu kan. Mau misalnya di CEO-nya woro-woro, wah culture kita open kan, terbuka apa segala macam. Tapi nih satu head misalnya itu batu banget, maunya top down. Ya yang dirasakan culture-nya oleh timnya dia akan seperti itu gitu kan. Regard of CEO ngomong apa gitu kan. Jadi ya itu ngaruh banget sama outcome dari bisnis gitu. Oke. Iya, terus kalau masih soal culture, Mbak Ajeng pernah ngerasain nggak sih dimana culture sebuah tim pas itu size-nya masih 10 orang misalkan, terus growing lagi scaling jadi 30 orang. Nah, culture-nya kan naturally agak berubah ya, entah itu ada adjustment, ada yang hilang, atau ada yang dipertahanin. Itu apakah itu normal, Mbak? Atau biasanya gimana sih cara kita mempertahankan culture yang pengen tetap ada nih regardless of our team size-nya itu? Oke. I think it depends on the culture yang kita mau untuk jagain gini. Jadi mungkin culture akan berubah naturally gitu ya, karena pada saat perusahaan growing yang tadinya kita cuma ada core team member aja dan misalnya fokusnya itu lebih ke validating produk kita to the market, right? So our focus is more validating our product, so developing our product, developing our kayak setting up the team, lebih yang kayak gitu. Nah, fokus yang berubah itu juga akan berubah terhadap culture-nya, gitu kan. As we grow, as the company starts to become more mature, gitu kan, pasti kan kita lebih fokus ke growth. Yang tadinya fokus ke development product supaya dapat validation dari target market. Kemudian kita berubah jadi growth. Gimana cara kita nge-growing business? Naturally, kita akan hire more people to scale up, ya kan? Nah, pada saat kita hire more people, there's gonna be a blend with the old team sama yang the new team gitu kan, the new hires. Dan itu natural banget untuk berubah. Dan as the organization become more complex, udah pasti itu juga akan berubah, ya kan? Terus nanti begitu later stage udah misalnya growth stage-nya udah inilah ya, udah sampai di tahap dimana oke, sekarang kita mau growing tapi tetap sustainably
nggak bakar duit lah, nggak sebakar duit itu gitu kan, karena kita udah punya certain threshold of customer base yang kuat dan segala macam. Terus saatnya kita mau lebih sustainable gitu misalnya, lebih fokus sama profitability dan segala macam gitu ya. So dengan fokus kita yang berubah, udah pasti culture-nya juga berubah. Jadi kalau misalnya kita mau, gimana ya caranya supaya culture-nya tetap sama kemarin pada saat kita masih startup, pada saat kita fokusnya masih ngebangun produk. Nggak akan bisa. Gitu. Jadi kayak kalau kita maksain kita mau kayak yang kemarin, nggak bisa. Beda gitu. Fokus lo beda. Yang satu fokus lo lagi developing product, yang satu fokus lo lagi growing, yang satu fokus lo lagi mau profitable gitu. Ya beda gitu, dan interaksi di dalamnya juga as our business goals change, udah pasti kayak cara kita berinteraksi, cara kita berkolaborasi itu akan berbeda. Dan the kind of people, the kind of roles yang kita punya dalam organisasi juga akan beda. Gitu. Jadi kalau kita pengen culture-nya mau kayak yang kemarin, ya nggak bisa gitu. Culture-nya pasti akan berubah. Tapi yang tetap bisa sama adalah values. Gitu. Misalnya kita value integrity. Over time apakah kita masih 10 orang, 30, 100? Misalnya kita tetap menghargai integrity, oke, then it's our value gitu kan. Terus misalnya kita appreciate honesty gitu kan. Kita appreciate apalagi innovation atau apa. Jadi meskipun kita udah 1.000 orang pegawainya misalnya gitu ya, tapi kita tetap terbuka sama inovasi-inovasi baru gitu. Kita tidak menjadi kemudian lambat dalam berinovasi dan segala macam gitu. Nah, itu yang bisa dijaga, value-nya bisa dijaga. Tapi culture pasti akan berubah sih ngikutin stage of the business gitu. Oke. Dan juga ada influence dari si head dan leadersnya tadi juga ya Mbak, kalau culture. Makanya dinamis banget dibanding dengan value yang pengen dijaga. Ini aku pengen lanjutin soal, sekarang kan udah mulai perdebatan panas lagi antara balik lagi ke WFO sama orang-orang yang masih pengen WFH nih Mbak. Nah aku pengen ngebahas soal culture-nya dari dua aspek itu. Kalau kita WFO kan human interaction-nya akan lebih rutin, lebih enak lah. Untuk nge-instill culture-nya mungkin lebih mudah, less barrier. Kalau misalkan itu virtual environment, sebenarnya bisa nggak sih Mbak kita menginstill culture dari situ? Apalagi kalau tim members ini baru, belum pernah ngerasain WFO bareng lah sesama tim members. Kalaupun bisa, caranya gimana sih Mbak cara terbaiknya? Kalau bisa, I think bisa ya. Maksudnya gini, dibilang bisa pastinya bisa. Karena kan kita udah punya metode tool buat komunikasi itu udah banyak banget gitu kan sebenarnya. Tapi lebih tentang mau atau enggak gitu. Dan tentang remote working, kebanyakan orang, jadi ini remote working is not new gitu ya. Sebenarnya it's not new, tapi widely adopted on a global scale gitu kan, on a massive scale itu pandemi. Tapi sebelum pandemi pun orang udah ada kok kerja yang remote, ya kan? Nah, yang kesulitan adalah perusahaan yang tadinya nggak pernah ada remote worker, terus tiba-tiba sekarang ada remote worker. So I think sebenarnya the challenge is not really the remote working part, the challenge is the transition. Kita nggak biasa, terus tiba-tiba sekarang ada gitu. Jadi perubahan itulah yang akhirnya membuat kita kesulitan. Tapi untuk company yang dari dulu juga udah punya global worker gitu misalnya, nggak ngaruh sama mereka sebenarnya gitu kan. Nah, jadi mungkin apa namanya, kalau dibilang bisa ya pasti bisa gitu, ada aja caranya. Lebih ke bagaimana kita menavigasi perubahan. Kalau yang tadinya kita adalah WFO, terus sekarang kita WFH gitu ya. Nah kalau gitu transisinya berarti nggak bisa drastis, pelan-pelan. Apakah kita hybrid dulu, ya kan? Terus tetap ada meeting by team aja lah gitu. Misalnya nggak usah semua orang numplok di satu kantor di saat yang sama, tapi kayak oke, tim marketing masuk gitu kan, tim finance masuk, tim siapa, tapi mereka punya kesempatan untuk ngobrol gitu satu sama lain. Dan sebenarnya bisa atau nggak bisa itu tergantung dari leadership timnya juga sih. Kalau leadership timnya aja nggak solid, ya kan, leadership timnya aja nggak solid, dan semua anaknya bakal nggak solid gitu, regardless of apakah remote working ataupun tidak remote working gitu. Iya, itu sih that's my take ya. I think kayak untuk kita mitigasi transisinya yang lebih penting. Berarti nggak bisa langsung jebret gitu kan, semuanya harus remote working. Tetap ada convention di mana orang-orang bisa ngumpul dan ngobrol gitu.
Iya, betul. Ya, aku juga pengen nanya soal itu Mbak, karena pernah baca juga kayak face to face interaction gitu, memang irreplaceable kan. Aku pengen nanya sih seberapa bagusnya frekuensinya, seberapa sering, dan itu sebesar apa skalanya yang di ketemuan itu, kayak gitu sih. Oke. Nah, formulasinya sih sebenarnya nggak ada formula khusus yang bisa diterapkan ke semua orang gitu ya. Kalau untuk warga yang introvert misalnya, Iya. mereka malah seneng gitu kan, oh, nggak usah sering-sering ketemu orang gitu kan. Kayak gue bisa kerja enak di rumah lebih banyak yang gue bisa kerjain gitu kan. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya mereka ekstrovert, mereka butuh ketemu sama orang gitu kan. Otherwise mereka depresi gitu. Nah, jadi sebenarnya di tempo-tempo aja gitu. Jadi nggak ada formula yang khusus bisa berlaku untuk semua orang. Tergantung fungsinya gitu kan, fungsi dari tim tersebut. Apakah fungsinya memang butuh yang tektokan cepat gitu kan, atau sebenarnya kalau kayak tim IT gitu ya, kayak engineer gitu. Sebenarnya kan mereka nggak perlu ada di satu ruangan, toh mereka kerja sama laptopnya aja masing-masing gitu kan. Um, Ya gitu sih, balik lagi sama fungsinya. Cuma memang kalau my personal experience gitu ya, aku juga menavigasi perubahan dari yang tadinya WFO terus full time, terus tiba-tiba WFH gitu kan. Itu juga ngaruh sih. Jadi sebenarnya in hindsight yang aku pelajarin bukannya I hate remote working gitu, cause like I actually like remote working gitu and all the flexibility that it offers gitu. Tapi lebih kepada transitionnya nih gue belum siap, kaget gitu. Ya jadi itu harusnya sih diformulasiinnya bareng ya sama sama tim leadership yang apa namanya yang kira-kira possible untuk leadership tim kayak gimana supaya kita juga bisa jadi role model gitu. Jadi belajar apa Oke. mulai dari si leadership timnya dulu aja gitu. Jangan langsung kayak melakukan sesuatu ke staff tapi leadership timnya aja nggak mampu untuk melakukan itu gitu. Oh, oke. Ya, itu menarik sih, Mbak. Nah, aku mau lanjut ke topik berikutnya nih tentang healthy and balanced environment, Mbak. Kayak kalau di kita gitu ya kan pengen ngejaga banget environment yang nyaman, yang nggak toxic lah ibaratnya. Cuma kita juga kadang ngerasa apakah environment yang nyaman itu justru bisa jadi menghambat growth, bisa jadi menghambat orang buat keluar dari comfort zone-nya buat ngejar si improvement dirinya itu. Nah, approach dan balance-nya ini gimana sih Mbak antara maintaining healthy environment sama tetap men-challenge dan nge-push timnya untuk mencapai bisnis objektif gitu? I think that's a very good question. Sebenarnya imbalance, sesuatu yang imbalance itu terjadi karena nggak ada clear boundaries, ya kan? Apapun itu, misalnya kita merasa kita tidak balance gitu kan, kurang olahraga, kurang minum air putih, makannya nggak tepat waktu, atau makan junk food gitu kan. Karena kita nggak punya boundaries. Kapan kita boleh makan junk food gitu, kapan kita boleh begadang, kapan kita harus olahraga, kita nggak punya panduan gitu, kita nggak punya clear boundaries apa aja yang harus kita lakuin gitu. Jadi ya udah akhirnya kita hidupnya nggak balance gitu kan, uring-uringan apa segala macam. Ya karena lo sendiri juga nggak punya peraturan, lo nggak punya peraturan di apa cara lo menjalani hidup gitu misalnya. Nah, jadi any kind of imbalance itu biasanya datang dari nggak adanya clear boundaries. Nah, with regards to the workplace, berarti kita mesti setting clear boundaries yang semua orang tahu on the same page, gitu kan? Apakah misalnya boundaries itu dari sisi waktu? Oke, jam 8 malam ke atas nggak ada yang boleh ini ya, nggak ada yang boleh ngechat kerjaan, misalnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya belum jam 8, boleh misalnya, gitu. I don't know, it depends on the company, it depends on the function, it depends on the team gitu kan segala macam, it depends on the leader juga. Tapi harus ada boundary-nya gitu. Boundary-nya apa? Mau dari sisi time, mau dari sisi performance, mau dari sisi apa gitu. Misalnya dari sisi performance, oke, kita udah tahu apa namanya key results-nya adalah ini untuk quarter ini gitu. Terus habis itu kita udah bagi-bagi project gitu kan. Siapa megang apa dan segala macam. Oke, by 3 bulan kita semua harus deliver ini gitu. Nah, itu kan itu juga salah satu upaya untuk creating boundaries gitu. Ini belong to siapa, project ini belong to siapa, project ini belong to siapa. Itu kan udah ada boundaries ya gitu. Nah,
Jadi sebenarnya balik lagi sama kayak clear goal setting aja sih, sama clear performance tracking gitu. Jadi selama itu masih within sesuatu yang sudah kita sepakati bersama di depan, dan lu nggak bisa bilang gue toxic. Orang gue cuma follow up apa yang udah lu iyain kok gitu. Terus kayak misalnya kalau aku nggak ngebolehin misalnya mamaku gitu ya, mamaku dia misalnya suka makan manis-manis gitu, tapi kan nggak boleh ya, udah misalnya udah usia gitu, nggak boleh makan manis-manis terus gitu kan. Pasti aku bilang, mama nggak boleh, kalau misalnya ini mesti dijaga makanannya, jangan makan yang begini terus, gini 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 gitu. Tapi dari awal juga udah harus dibilang gitu, otherwise kan dia marah doang sama aku gitu, kayak kenapa sih nggak boleh gini 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 gitu kan, nanti ada begituannya gitu. Jadi memang imbalance terjadi kalau nggak ada clear boundaries di depan gitu. Oke, ya setuju sih Mbak. Aku juga jadi mikir, oh iya, itu kayaknya bisa dilakukan ke depannya nih buat kita. Nah, kalau sebaliknya nih Mbak Ajeng, working environment yang unhealthy, kira-kira ada nggak sih tanda-tanda kalau sebenarnya work environment itu udah mulai nggak sehat, tapi kita sering mengoverlook itu, baik leadersnya, baik team membersnya, dan suka nggak sadar gitu tanda-tanda itu. Kira-kira ada nggak sih Mbak? Oke, kalau ada repetitive problem yang tidak diadres, udah gitu aja sih kalau misalnya aku. Jadi Oke. tempat workplace itu toxic kalau misalnya ada problem yang semua orang juga udah tahu gitu, atau udah banyak lah orang yang tahu gitu, tapi nggak diadres gitu. Nah itu it can become toxic gitu, karena any kind of problems yang dibiarkan aja berjalan, ya pasti akan ngeganggu banyak orang gitu kan. Contoh, misalnya ada temen atau leader gitu ya, yang emang maunya caranya dia aja gitu kan, dan udah banyak nih yang mengeluhkan hal yang sama gitu kan. Oh kalau misalnya kayak gini, dia tuh nggak pernah mau terima masukan gitu. Dia bahkan kita udah present pakai data, dia juga tetap nggak mau apa segala macam. Dan ini adalah problem yang repetitif karena nggak cuma satu orang, tapi kayak beberapa orang mengalami hal yang sama, tapi nggak pernah diadres orang ini tuh nggak pernah dikasih warning, orang ini nggak pernah dikasih apa gitu kan, nggak ada perubahan gitu. Then it can become toxic. Tapi kalau namanya kesalahan, semua orang pasti punya kesalahan gitu kan, proses nggak semuanya sempurna. Jadi kalau misalnya ada problem, wajar. Tapi kalau misalnya kita menghadapi problem di kantor, bukan berarti itu kantor toxic. Itu kitanya aja belum bisa mengadres problem, ya kan? Tapi begitu problemnya udah diadres, kita ketemu problem lain lagi. Nah itu kan problemnya lain. Nggak berarti itu sebenarnya toxic, bisa jadi itu challenge-nya kita belum acquire skill tersebut aja gitu kan. Tapi kalau misalnya the same problem udah bertahun-tahun nggak diadres sama manajemen, then it can become toxic. Oke. Kalau misalkan case-nya sudah diadres, terus kita udah bikin cara nge-measure itu, tapi anggaplah beberapa bulan kemudian masalahnya muncul lagi, itu berarti apa sih Mbak yang belum working di situ gitu? Yang belum working ya tergantung masalahnya apa dulu. Kalau masalahnya sama manusia, Iya. manusianya udah di warning, udah. Kalau masalahnya manusia gitu kan, terus ya berarti kita bisa cari kenapa dia masih kayak gitu gitu. Atau misalnya it's related to prosesnya udah dirubah tapi kok problemnya masih persist gitu kan, ya berarti ada proses yang masih bisa diimprove gitu kan. Mungkin proses yang satu, approach yang satu bisa jadi belum bekerja gitu kan, kita ganti approach yang lain gitu. Tapi maksudnya pasti kan ada lesson learn-nya ya, dari satu proses ke proses lain, dari problem satu ke problem yang lain gitu kan, pasti ada pembelajarannya gitu yang kita bisa implementasiin lagi. Jadi it really depends on what kind of problem that persists. Oke, iya, betul sih. Kalau misalkan dari sesuatu yang sebenarnya positif gitu Mbak di work environment atau culture-nya. Cuma kalau terlalu berlebihan, hal positifnya itu kan bisa jadi unhealthy. Kira-kira ada nggak sih Mbak si hal positifnya ini yang harus dijaga proportionnya nggak terlalu berlebihan gitu? Aku cuma bisa kepikiran kalau kita terlalu optimis, tapi nggak realistis. Misalnya, kita terlalu optimis, wah kita ingin menjadi sebuah company dengan $1 billion valuation in next year gitu. Itu kayak
what? Gimana ceritanya? Kita aja misalnya baru mulai gitu kan, terus funding apa? Itu kan halu. Maksud atau misalnya dalam skala kecil gitu, kita pengen bisa ngedeliver sebuah software dalam 1 bulan gitu. Padahal jelas-jelas kayak kita lagi apa namanya engineers-nya kita semua lagi working on another product gitu. Terus kayak dari sisi timeline dan dari sisi resources itu nggak mungkin gitu. Tapi kan ada aja orang yang kayak optimis tapi agak halu gitu ya, terlalu optimistis tanpa memperhatikan timeline sama resourcesnya dia gitu. So I think being optimistic is great gitu kan. Tapi ya mesti consider hal-hal yang lain juga lah gitu. Otherwise kita akan membebankan sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin sama tim kita, yang bisa jadi malah berpengaruh sama produktivitasnya mereka gitu. Kalau sesuatu itu terlihat terlalu jauh ya, terlalu nggak mungkin, itu apa namanya akan ngebuat orang juga merasa disempowered. Mereka akan merasa discouraged gitu, kayak jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya di breakdown gitu kan pelan-pelan, semuanya akan menjadi mungkin gitu. Jadi kayak in that sense, being optimistic is great gitu, if you can break it down gitu ya, and if you can make it possible for people juga. Tapi kalau misalnya kita terlalu optimistis, ya halu aja gitu. Banyak soal yang halu-halu. Jadi ya gitu. Iya, betul. Nah, kalau soal perspektif nih Mbak Ajeng, kita kan kadang suka bikin regulasi baru buat tim, buat teman-teman juga. Cuma bisa jadi kan nyampainya di mereka tuh beda gitu. Kayak internnya kita bagus, cuma nyampainya nggak bagus. Itu kan sama juga nggak sehatnya. Nah, menurut Mbak Ajeng, biasanya apa sih yang bikin ada perbedaan perspektif antara si leadersnya dengan tim membersnya? Dan gimana cara kita mengeliminir hal itu sih? Perbedaan biasanya lebih, kalau yang aku rasain gitu ya, so far, biasanya terletak lebih kepada akses informasi. Jadi, maksudnya gimana? Biasanya yang udah jadi leader, dia punya pandangan lebih luas gitu ya. Dia punya konteks lebih banyak gitu. Sementara anak buahnya nggak tahu gitu kan. Jadi dikira kalau ini leadernya atau manajernya minta hal-hal yang nggak masuk akal. Sebenarnya nggak masuk akal, ya nggak masuk akal ke anak buahnya, karena anak buahnya belum tahu plannya gitu. Kayak mereka punya misalnya nih, manajernya dapat mandat dari CEO untuk ngapain lah, untuk turning around the marketing team, untuk bisa growing growing revenue by certain amount gitu kan. Dan ada banyak inisiatif-inisiatif yang mungkin belum sampai ke bawah gitu. Nah terus kalau misalnya kita ada di tengah, kita sebagai manajer, terus kita ngedelegasi sesuatu juga setengah-setengah, nggak semuanya disampaikan gitu ya, directionnya mau kemana, apa segala macam, cuma bentuknya cuma jadi tas doang gitu. Nah biasanya itu anak buahnya karena dia belum punya akses ke informasi yang situ, akhirnya tuh suka berantem gitu. Jadi banyak juga yang karena anak buahnya punya limited information available gitu kan, tapi mereka merasa bosnya nggak ngerti gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu tinggal dijembatanin aja sih, tinggal ngobrol aja. Jadi misalnya ya udah atasannya cerita sebenarnya apa yang terjadi, konteksnya apa, kenapa gue begini, dan itu sih harusnya bisa dijembatanin ya gitu. Dan sisanya ya untuk hal-hal tertentu yang bisa pakai data, lebih gampang pakai data daripada kita musuhan, daripada kita drama gitu ya. Udah lihat aja datanya kayak gimana gitu. Jadi I think lebih ke situ kali ya. Karena there's a lot of times di mana tim member itu nggak tahu plan besarnya apa, tapi udah langsung jumping to conclusion, nggak mau kayak gini, nggak begini gitu. Gitu. Jadi I think butuh kesediaan antara kedua belah pihak juga. Iya. Kalau soal menjembatani nih Mbak, aku pengen masuk soal Gen Z dan millennials di workplace gitu. Tentunya memang setiap orang pasti beda kan, nggak bisa kita labeling dari generasinya. Tapi kalau yang Mbak Ajeng alamin dan temuin, kira-kira ada nggak sih yang needs yang unik lebih banyak ditemuin di Gen Z dan di millennials? Itu tujuannya supaya organisasinya tuh bisa memfulfill needs-nya masing-masing dari generasi itu. Kira-kira apa sih Mbak? Oke. Karena teknologi makin cepat ya udah pasti makin sini
generasi-generasi yang sudah mengadopsi teknologi, bahkan udah yang born into it gitu ya. Misalnya kalau zaman aku kan dulu aku masih ngerasain tuh ke perpustakaan gitu ya, pinjem buku, dicap gitu kan, terus habis itu balikin lagi, masih ngerasain lagi gitu kan. Sekarang kan udah nggak ada ya, maksudnya orang bisa bisa e-book gitu, mereka bisa download e-book, terus mau nanya apa aja di Google ada, nggak perlu lagi baca buku mengapa begini mengapa begitu zaman dulu. Terus apa namanya? Jadi zaman dulu tuh bukannya millennial and older itu lebih lebih resilient ya, tapi memang nggak ada pilihan gitu. Zaman dulu kalau nggak ngerti bahasa Inggris arti dari kata sesuatu, ya aku buka kamus. Atau udah paling keren aku pakai Alphalink, itu udah kayak wah keren banget punya Alphalink gitu kan zaman dulu. Tapi kan masih kayak tek lama gitu. Jadi bukannya kita punya kita dibentuk untuk sabar gitu. Sabar untuk mau buka kamus, sabar untuk mau mencet-mencet Alphalink gitu kan. Sabar gitu. Informasi nggak langsung di cater gitu aja. Nah, anak-anak sekarang mereka udah ada Google, mereka udah ada ChatGPT bahkan. Kenapa gue mesti nunggu? Semua jawaban gue bisa langsung dapat gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa langsung dapat, kita harus nunggu. Memang karena nggak ada gitu, nggak ada jawabannya. Siapa yang mau ngasih tahu jawabannya gitu. Nah, jadi pada akhirnya karena semakin perkembangan teknologi semakin semakin canggih gitu. Akhirnya orang juga semakin nggak sabar. Begitu juga terhadap promosi, terhadap skill-skill di kerjaan gitu. Kayak akhirnya mereka tidak terlalu sabar lah gitu. Mereka tidak terlalu sabar. Tapi sebenarnya kalau yang aku lihat, kalau Gen Z terutama ya, asalkan mereka dikasih tahu apa yang bisa mereka anticipate, mereka mau menunggu gitu. Tapi hal-hal yang nggak jelas, cuma mereka disuruh nunggu, mereka bete gitu. Kenapa gue harus nunggu? Kenapa nggak ada jawabannya gitu? Jadi sebenarnya selama misalnya nih, kalau aku ngomong sama tim aku, gini ya, kalau lo baru masuk, itu typically lo nggak bisa langsung tiba-tiba mau dipromosin jadi manajer. Kenapa? Karena lo masih membuktikan diri lo dulu kalau lo bisa perform di pekerjaan lo yang sekarang gitu. Nah, bagaimana cara bisa ngelihat apakah lo perform atau enggak? Kalau misalnya di 4 quarter, Q1, Q2, Q3, Q4, konsisten performance gitu kan. Kalau misalnya Q1 itu kita lagi beruntung aja revenue bagus apa segala macam, terus lo mengkaitkan itu dengan performance lo, it's not necessarily true gitu kan. Misalnya Q2 ada lebaran, Q4 ada Christmas gitu kan. Orang spending lebih banyak. Jadi kalau misalnya performance lo cuma ditaker dari Q2 sama Q4 ya nggak fair dong gitu. Q1 sama Q3 kan kita belum tahu gitu. Kondisi market berubah. Jadi kita mau lihat juga konsistensi dari performance lo over the year gitu tuh kayak apa, gimana lo berkolaborasi sama orang bla bla bla, dan kita pikir itu make sense untuk bisa nge-review lo di tahun depan gitu. Jadi kita udah kayak ngasih penjelasan gitu, lo jangan tiba-tiba datang ke gue lo minta promosi, lo di sini baru 6 bulan gitu misalnya, baru juga masuk terus udah minta promosi gitu. Jadi tapi sebenarnya mereka mau nunggu gitu ya, asalkan mereka tahu gitu loh, kayak sebenarnya apa yang harus mereka antisipasi gitu. Begitu juga sama ngerjain project sih. Ngerjain project kalau misalnya tiba-tiba kayak ditimpain begitu aja tanpa ada penjelasan, mereka juga males. Tapi kalau misalnya dijelasin ini project sebenarnya buat apa dan berapa lama gitu-gitu, sebenarnya mereka punya resiliensi juga kok gitu. Mungkin kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu ya, lebih terhadap kayak kelihatan tidak sabar karena mereka terbiasa sama teknologi yang cepat gitu. Nah, navigasinya adalah berikan mereka alasan untuk mereka sabar. Oke, iya. Dari obrolan kita sih banyak muncul keyword yang terulang tuh lebih ke akses informasi, konteks, komunikasi, sama ekspektasinya juga ya Mbak ya. Kadang ini tuh suka overlook juga sih buat kita. Kesannya hal sepele padahal ternyata impact-nya, implikasinya gede banget buat tim secara keseluruhan. Nah paling sesi hari ini segitu dulu Mbak. Ajeng, dari kita udah ngebahas banyak pertanyaan. Cuma sebelum kita tutup, dari Mbak Ajeng masih ada nggak yang pengen disampaikan gitu terkait culture, environment, dan leadership yang belum kita bahas selama di 40-50 menit tadi?
Oke. Kayaknya udah bahas banyak banget ya Mas Wahyu. Mungkin yang aku pengen iterasi lagi lebih kepada lead by example. Jadi kadang-kadang kita pengen staff kita berlaku in a certain way, tapi kita sendiri juga nggak mempromosikan hal yang sama gitu. Kita pengen tim kita solid, tapi kita sendiri sama peers kita nggak solid. Iya sih. Jadi sebenarnya kalau menurut aku leadership tuh kayak parenting juga sih. Kayak ya anak kita akan ngikutin parentnya ngapain gitu. Despite of ibunya ngomong jangan main HP terus lah, ibunya main HP terus gitu. Jadi mungkin mungkin itu kali ya kalau misalnya kita mau ngerubah orang ya kita sendiri dulu, and then we actually believe in it, we promote the same behavior, then people will follow. Oke. Ya, itu udah suatu quote yang bagus Mbak untuk kita menutup podcast sesi hari ini. Makasih banyak Mbak Ajeng udah ngeluangin waktunya, udah sharing dengan Dokejan dan juga dengan pendengar kita. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari sini. Paling itu aja hari ini. Makasih banyak Mbak Ajeng ya, kita tutup podcastnya.